Selamat datang di seri baru belajar SQL untuk data analisis. Pertama, saya akan membagikan dua website untuk belajar SQL query secara gratis dan kita tidak perlu menginstal database ataupun database manajemen sistemnya. Pokoknya langsung menulis query. Nah, kedua website ini yang nanti akan kita pakai untuk latihan soal-soal SQL query. Website pertama adalah www.sqlpractice.com. Nah, di sini kita bisa belajar SQL. Nah, jadi ini seperti ini tampilan websitenya. Di bagian ini, view question, kita bisa melihat soal-soal SQL yang bisa kita pakai untuk latihan. Jadi levelnya tuh beda-beda. Pertama dari yang easy, yang gampang, medium, hingga yang hard atau yang sulit. Kemudian di sini SQL database, kita bisa melihat database-nya. Jadi ini adalah database rumah sakit. Nah, di dalam database rumah sakit ini itu terdapat 4 table, yaitu table patient atau pasien, admission, doctor, sama provinsi name. Jadi coba kita lihat kolom untuk tabel pasiennya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terdapat 10 kolom di tabel pasien ini. Jadi untuk kolom di database itu kita sebut sebagai field, dan untuk barisnya atau row kita sebut sebagai record. Nah, di sini juga ada dua konsep yang mesti saya jelaskan, yaitu kita zoom dulu, primary key dan foreign key. Jadi kunci keemasan ini itu adalah primary key. Jadi primary key itu adalah unique identifier atau kode unik yang membedakan satu record dengan record lainnya. Jadi primary key di dalam suatu table itu tidak boleh ada yang sama. Dan gunanya primary key ini untuk memastikan tidak ada duplikasi dan juga sebagai pembeda. Nah, yang kedua ini adalah foreign key. Jadi foreign key itu adalah primary key suatu table, tapi di sini dia jadi primary key di tabel lain gitu. Nah, jadi gunanya foreign key itu agar kita bisa menggabungkan suatu table atau joining tables. Jadi provinsi ID, kalau kita lihat di sini, provinsi ID itu adalah primary key di tabel province names. Dan jika di tabel pasien namanya adalah foreign key. Selanjutnya kita lihat skema. Perkecil dulu. Jadi database skema itu dimana kita bisa melihat hubungan di antara tabel-tabel di antara database rumah sakit ini. Nah, coba kita lihat pertama di tabel patient. Jadi tadi di tabel patient itu terdapat 10 kolom, dan ini nama kolomnya. Kemudian ini adalah tipe kolomnya, jadi tipe data di kolom tersebut. Jadi kita lihat hubungan antara tabel pasien dengan admisi. Jadi admisi itu adalah suatu tabel yang berisi informasi kapan suatu pasien masuk ke rumah sakit. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kolomnya di tabel pasien ini. Jadi hubungan di tabel admisi ini. Jadi hubungan antara tabel pasien dan admisi itu adalah hubungan one to many. Artinya satu pasien itu bisa memiliki banyak record di tabel admisi. Jadi satu pasien itu bisa masuk di rumah sakit beberapa kali. Jadi dia bisa mempunyai beberapa. Selain itu, di sini juga ada learning resource untuk kita belajar jenis-jenis query gitu. Nah, ini contoh query basicnya. Select statement. Nah, jadi select statement ini tuh adalah query yang paling umum dan akan sering kita temui. Jadi select from.
Jadi ini adalah materi pertama kita. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita ingin melihat ya data suatu kolom di suatu tabel, jadi kita tinggal pilih saja select kolom 1, kolom 2 dan seterusnya, bisa juga satu kolom from table name di nama table. Jadi select from ini tuh adalah keyword SQL, keywordnya, keyword basic. Atau kalau misalnya kita ingin melihat seluruh kolom ya, melihat seluruh tampilannya tuh kita bisa pakai tanda bintang atau tanda asterik. Nah, ini nih contohnya. Jadi di sini katanya kita disuruh melihat tampilan first name, nama pertama dan nama terakhir, kolom nama pertama dan nama terakhir dari tabel pasien. Karena tadi di tabel pasien ini, jadi tabel pasien tadi itu ada first name dan last name. Oke, balik ke learning research. Jadi cara penulisan query-nya itu select first name, last name, kolom 2 kolom yang kita pilih from patient. Jadi ini table dan ini kolomnya. Try now, kita lihat hasilnya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, contoh kedua, kita disuruh memilih seluruh kolom ya yang ada di tabel pasien. Jadi cara penulisan sintaksnya seperti ini, select tanda bintang from patient. Kita lihat hasilnya. So seluruh kolomnya itu ditampilkan pasien, mulai dari pasien ID hingga weight atau berat pasien tersebut. Jadi select dan from ini tuh adalah keyword, namanya keyword untuk SQL. Nama keyword ini tuh tidak boleh digunakan untuk nama tabel maupun nama kolom. Oke. Oh ya guys, alangkah lebih baik kalau kalian register di website ini supaya progres kalian tersimpan. Jadi di sini sebenarnya saya sudah daftar sebelumnya, jadi langsung masuk ke tampilan websitenya. Nah, selanjutnya kita ke website kedua, yaitu HackerRank. Nah, kalau kalian baru pertama kali pakai website ini, harus registrasi dulu, harus buat akun. Jadi silakan di pause dulu. Nah, kalau misalnya kalian sudah memiliki akun dan sudah ada di halaman ini, di halaman HackerRank ini, silakan pilih prepare, kemudian scroll hingga dapat prepare by topic dan selanjutnya pilih SQL. Nah, ini di sini juga ada bermacam-macam query-query SQL yang bisa jadi latihan kita. Dan kita bisa pilih juga levelnya, mulai dari yang basic hingga advanced, difficulty, dan subdomainnya juga. Jadi guys, kedua website ini tuh berbahasa Inggris. Jadi sekalian buat kita juga sama-sama latihan bahasa Inggris, karena sebenarnya query SQL ini tuh sebenarnya adalah plain English ya. Jadi kalau kita terbiasa menggunakan bahasa Inggris, lama-lama kan kebiasaan juga kan. Jadi nanti kita akan translate sama-sama ya, soalnya ke bahasa Indonesia. Jadi sebagai penutup, kita akan mengerjakan satu soal basic select. Jadi silakan pilih di urutan ketiga, select all ya, jadinya select all. Jadi ini di sini tuh soalnya bilang query all columns for every row in the city table. The city table is described as follow. Jadi kita disuruh menampilkan seluruh kolom dari tabel city, tabel kota ya. Jadi ini adalah kolom di tabel city ini, dan ini adalah tipe data yang ada di kolom tersebut. Nah, di sini adalah tempat kita untuk menulis query tersebut. Jadi kalian lihat di sini tampilannya DB2, tolong diganti jadi MySQL. Jadi ini tuh adalah database management systemnya. Jadi jenis software yang kita inginkan. Nah, kita pakai MySQL saja, SQL. Oke, jadi kita disuruh select. Jadi disuruh pilih semua, berarti kita pakai tanda bintang, kemudian pakai keyword from city. Dan jangan lupa tanda titik koma untuk mengakhiri query kita.
Jadi di sini kalau di soalnya tuh city dalam huruf kapital, tapi di sini saya menulis query-nya dalam huruf kecil karena SQL itu tuh tidak mempermasalahkan huruf kecil dan huruf besar. Tapi pada umumnya kita menulis keyword untuk SQL itu dalam huruf besar, dan untuk tabel, kolom ataupun berbagai argumen lain selain keyword dari SQL itu kita tulisnya pakai huruf kecil. Di sini run kode, kita bisa melihat. Oke, kita coba run. Dan di sini hasilnya benar, congratulations, kita dikasih selamat. Dan karena setelah merun kodenya benar, maka kita bisa submit. Oke, jadi di sini karena soalnya benar, jadi kita juga mendapatkan 10 poin.